Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam Jumat, insya Allah kita isi keesaannya karena materi memang sudah full ya. Senam sudah full. Ya. 90 nanti kalau kamu sudah bayar pengesahan baru kasih. Keesaan sampai mana? Apa yang mau ditanyakan? Baru pepaco, sabuk putih sudah kan sabuk? Nah, terus falsafah sudah? Belum. Oke, coba baca falsafah salah satu. Langsung aja bacaannya. Falsafah persoalan satu terate. Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dipatikan, tetapi manusia tidak dapat digalakkan selama masih setia pada diri sendiri atau masih beresa pada diri sendiri. Udah, itu aja. Ya, Mas. Oke, kira-kira gambaran apa yang kalian tangkap dari falsafah itu? Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, jelas ya. Nah, kan tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama ia masih setia pada hatinya sendiri. Nah, hanya modal setia pada hatinya tapi tidak dapat dikalahkan. Kira-kira apa di sini maknanya? Hanya setia kemudian terus nggak bisa dikalahkan. Ya, apa yang nggak bisa dikalahkan? Nah, di sini yang perlu digarisbawahi. Ya, jadi yang nggak bisa dikalahkan ini, ya, apanya? Ya, itu loh. Ya, jadi kalau manusia jelas, ya, kita mati, ya, kita hancur. Ya. Tapi kalau kalah itu hanya orang-orang tertentu. Kalah menang itu ada yang kalah, ada yang menang. Ya. Ketika falsafah menggambarkan manusia tidak dapat dikalahkan selama ia masih setia pada hatinya sendiri. Ya. Jadi di sini perlu pemahaman paling dalam bahwa Esya atau Esya Terate mengajarkan kesetiaan. Ya. Ya. Jadi adanya organisasi ini bisa berkembang sampai saat ini itu berkat orang-orang yang setia. Kebenaran ajaran Esya Terate itu bertahan, berkembang sampai saat ini karena orang-orang yang setia. Ya. Pendirinya sudah tidak ada sekarang, tapi ajarannya, kebenarannya masih sampai sekarang. Itu berkat orang-orang yang setia. Kalau kalian habis disahkan kemudian hilang, kemudian meninggalkan ajaran, lupa dengan ajarannya, ya, otomatis rusaklah organisasi ini dan tidak akan sampai hari ini. Ya enggak? Ya, makanya falsafah itu tidak hanya diucapkan, tapi perlu diresapi, dipahami, dijalankan, ya, direnungkan, ya. Bagaimana nanti organisasi ini apabila saya setelah disahkan kemudian menghilang, diam diri di rumah, kira-kira organisasi sampai saat ini masih ada atau tidak? Pasti tidak akan ada. Ya, makanya setiap mau latihan dibacakan falsafah, tujuannya biar melekat pada diri kalian, biar ingat, ya, hanya orang-orang yang setialah yang bisa mempertahankan organisasi ini. Nah,
makanya tidak dapat dikalahkan. Ya ajaran kebenarannya lah yang tidak bisa dikalahkan. Walaupun yang Suro sudah nggak ada, Mbah Harjo Utomo sudah tidak ada, ya, para pendiri-pendiri terdahulu sudah tidak ada, tapi ajarannya masih diteruskan ke kalian. Nah, jadi kalau kalian tidak belajar melatih, tidak belajar menyampaikan, kalau saya sudah tidak ada, siapa yang akan menyampaikan? Kalau mas-mas yang sepuh sudah tidak ada, siapa yang akan menyampaikan? Ya enggak? Nah, makanya jangan malas, ya. Jangan malas untuk belajar, jangan bosan untuk bertanya, ya. Jadi saya ulangi bahwa Asia Teratai bisa bertahan sampai hari ini, bisa berkembang sampai hari ini sebesar ini karena adanya orang-orang yang setia pada hatinya untuk mengembangkan, menjaga ajaran. Jadi mengembangkan sesuai dengan ajaran. Jangan cuman mengembangkan kemudian pamrih keluar, artinya keluar dari ajaran. Nah, makanya penjaga ajaran Esa yang mana? Ajaran Esa itu yang mana? Yang harus dijaga? Apanya? Yang mananya? Nah, itu masuk satu kata atau dua kata, ya. Semua yang disampaikan, nah, semua, ya, itu hanya pada ajaran budi luhur. Kalau budi luhur itu sudah mencakup kesemuanya, ya, termasuk pepatuh, ya, termasuk, ya, semuanya. Namanya budi luhur, berarti yang bagus, ya. Nah, jangan yang budi luhur kemudian jelek-jelek masuk, tidak, ya. Pengajarannya memang ajaran budi luhur kok. Nah, jadi menjaga ajarannya, ya, yaitu ajaran budi luhur. Bagaimana menjaganya? Dijagain tiap malam tidak tidur biar tidak diambil orang, tidak. Nah, namanya menjaga itu, ya, jangan dirusak dengan ajaran-ajaran yang bukan dari ajarannya, gitu loh, ya. Yang rusaknya gimana? Ya, kita udah tahu dulu garis besarnya ajaran budi luhur. Ya, rusaknya gimana? Yang rusaknya ya dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan budi luhur itu tadi. Ya enggak? Nah, makanya jangan ngantuk. Disorot ngantuk, disorot ngantuk, macam-macam. Tidak ngantuk lah. Itu sudah penyakitnya siswa kalau kasih keesaan mesti ngantuk, itu dari zaman Asia berdiri. Oke, ini ada baru datang pagi. Jadi apa coba yang saya sampaikan tadi? Ada yang bisa nyampaikan? Coba salah satu. Coba Pamungkas. Apa? Tentang apa tadi? Tentang ajaran Esa yang harus dijaga, Mas. Ya dari awal kita bahas apa? Pertama kali tadi bahas apa? Falsafah. Ya, jadi falsafah. Ya, kita bahas falsafah hari ini. Ya, coba jelaskan ke Kia yang baru datang biar dengar. Nah, tadi sudah sampaikan, ya, kalau kalian tidak belajar untuk menyampaikan, kalau yang tua-tua sudah tidak ada, gimana nanti bisa menyampaikan? Gimana nanti bisa berkembang? Gimana nanti bisa terjaga ajaran itu? Ya enggak? Nah, makanya belajar nyampaikan. Kalau live di TikTok aja, wah, pinter ngomong, ya.
Di sini suruh ngomong susah, ya enggak? Iya. Nah, oke, jadi coba ulangi falsafahnya yang Ngaring. Falsafah, persaudaraan sati terate. Manusia dapat dianjurkan, manusia dapat dimatikan, tapi manusia tidak dapat digalakkan selama masih setia pada niatnya sendiri atau masih beresa pada dirinya sendiri. Oke. Bukan tidak ada, tidak berkembang. Nah, jadi ajaran tidak berkembang, tidak berkembang, bahkan mungkin akan dilupakan, bahkan tinggal cerita. Oh, di sini dulu pernah ada latihan Esa. Oh, Esa Terate bisa berkembang, bisa sampai bertahan sampai hari ini, itu berkat orang-orang yang setia. Jadi sesuai dengan falsafahnya bahwa tidak bisa dikalahkan, yaitu apa yang tidak bisa dikalahkan, yaitu kebenaran ajaran itu sendiri, ya, yang tidak bisa dikalahkan selama masih ada yang setia untuk menjaga, mempertahankan dan mengembangkan, ya. Jadi kalau kalian habis disahkan, enak tidur di rumah, menghilang, ya. Mungkin Esa sudah tinggal cerita tadi gitu loh, ya. Jadi bahkan banyak habis disahkan kemudian merasa sandak nyaman di tempat latihan. Nah, ini baru disahkan bisa bicara begitu gitu loh. Terus bagaimana dengan pelatih-pelatih kalian, senior-senior kalian yang sudah lama berkecimpung di organisasi, yang sudah dengan penuh pengorbanan untuk mengembangkan organisasi ini, ya. Baru disahkan aja sudah bilang, oh nggak nyaman di sana, makanya aku nggak mau datang ke sana. Nah, dia lahir dari mana? Mikir, ya, jangan asal ngomong. Belum ada sumbangsihnya ke organisasi sudah bicara begitu, ya. Padahal ajarannya nggak begitu deh. Ajarannya setia pada hatinya, ya, sudah jelas tiap hari dibaca, ya. Hanya orang-orang yang setia pada hatinya yang bisa tetap organisasi ini bisa berkembang. Nah, baru disahkan sudah pada bicara begitu. Aku nggak nyaman di tempat latihan, makanya aku nggak mau ke sana. Mana, ya? Kalian dilahirkan di sini berkat orang-orang yang setia loh, ya. Coba bayangin, tanpa pelatih-pelatih kalian yang setia, ada nggak? Kalian pasti akan keliaran di sini sendiri, ya. Nah, makanya ingat, ya, ingat tempat latihan kalian, ingat siapa yang jadikan kalian. Ya. Wajar, junior itu ditegur wajar, diingatkan wajar, itu untuk mendidik kalian. Jangan merasa sudah disahkan sama dengan yang sudah disahkan. Memang sama, tingkat 1, tapi ilmunya tidak sama. Karena ilmu Esa itu tidak hanya di latihan. Setelah disahkan kalian aktif, itulah dapat ilmu banyak. Tapi kalau disahkan kalian di rumah tidur, ya itu aja. Bahkan saudara aja kalian tidak dapat, ya enggak? Nah, jangan berharap, ya, kalian sudah disahkan kemudian kalian tidur di rumah, ya, terus kalian kerepotan, kalian kesusahan, ada yang peduli. Jangan berharap. Walaupun ini organisasi persaudaraan sebagai yang paling dikuatkan, yang paling ditonjolkan, tapi tidak begitu.